Selamat siang teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Frater Jubilate Sinaga. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pengolahan sampah itu harus dilakukan secara khusus dilihat dalam perspektif dua dokumen gereja. Yang pertama Laudato Si, ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, kemudian surat apostoliknya, seruan apostolik yang dikeluarkan oleh Paus yang sama pada tahun 2023, Laudato Deum. Pada artikel 70 Laudato Deum, Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk mengolah sampah rumah tangga. Dan kemudian di artikel 20, 21, 22, dan 90 dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus juga menekankan supaya sampah-sampah itu dikelola dengan baik. Yang secara khusus sampah-sampah dari rumah tangga. Saya Frater Jubilate Sinaga dalam sesi ini akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana para Frater SJY mengolah sampah rumah tangga. Dalam hal ini dicakup dalam dua pengolahan sampah, yaitu sampah hewan peliharaan dan kemudian sampah rumah tangga. Sebelumnya kita telah berbicara landasan dasar bagaimana kita harus mengolah sampah dalam sudut pandang dokumen gereja. Hari ini saya akan menampilkan kepada teman-teman sekalian selain dampak juga solusi yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah. Pertama, dampaknya itu sampah organik itu menjadi problem yang sangat serius di masa-masa sekarang, terutama sampah-sampah basah. Sampah-sampah basah itu akan membuat polusi udara dan mengganggu kehidupan bersama. Kemudian daripada itu juga membuat pemerintah kesulitan untuk mengolah. Maka untuk membantu menganimasi lalu kemudian juga membantu pengolahan sampah, di sini saya akan menampilkan bagaimana Frater SJY itu mengolah sampah. Pertama itu adalah cangkang telur. Cangkang telur itu dimanfaatkan oleh para Frater SJY untuk penggunaan pupuk kepada tanam-tanaman bunga-bunga, secara khusus bunga anggrek. Lalu kemudian lain itu sampah-sampah makanan juga digunakan untuk biopori di lingkungan sekitar Skolastikat SJY ini. Selain itu juga untuk ekoenzim. Nah, dari sampah-sampah organik ini yang dikelola dengan baik, selain menghilangkan bau dan bakteri-bakteri lainnya, justru sebaliknya mendatangkan kebaikan bagi lingkungan sekitar. Kita tidak perlu lagi membuang, kita tidak perlu lagi mencari tempat, kita tidak perlu lagi merasakan bau, tetapi sebaliknya tanam-tanaman di sini semakin subur dengan pemanfaatan sampah-sampah organik. Nah, di dalam jerigen ini adalah pupuk hasil fermentasi yang sebelumnya sudah saya racik, dan ini adalah panenannya. Nah, di sini kita akan menampilkan bagaimana pemanfaatan hasil fermentasi kotoran hewan peliharaan marmut Skolastikat SJY. Ya, di bawah saya ini ada tempat penyiraman tanaman yang sudah berisi air bersih. Kemudian kita akan mencampurkannya dengan fermentasi kotoran hewan yang sudah difermentasi sekitar 1 minggu dan sudah bisa dipanen. Nanti ini akan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di belakang saya ini. Yang selain di belakang ini juga terdapat beberapa tanaman di sekitar lingkungan Skolastikat SJY. Untuk takarannya disesuaikan, upayakan lebih banyak air dan diminimkan sekitar 4 atau 5 tutup fermentasi hewan peliharaan.
atau juga bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan ketika mau menyiram tanam-tanaman di lingkungan kita. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan fermentasi kotoran hewan ini ke beberapa tanaman, dan kemudian juga dengan cangkang telur ini ke beberapa anggrek yang kami rawat dan pelihara di lingkungan ini. Nantinya tanam-tanaman ini dimanfaatkan kembali untuk dekorasi altar. Jadi pertobatan ekologis itu tidak hanya berbicara tentang sampah saja, pengolahan sampah, tetapi juga feedback yang kita terima, yaitu dengan menghasilkan bunga-bunga yang indah kita persembahkan di altar Tuhan. Mari ikuti saya. Perawatan tanaman di lingkungan Skolastikat SJY ini, baik tanaman bunga maupun buah-buahan, kita selalu memanfaatkan dari sampah-sampah untuk pertobatan ekologis dan mengurangi seminimal mungkin penggunaan pupuk kimia yang tidak ramah lingkungan. Cangkang-cangkang telur ini kemudian setelah penggunaannya dihaluskan supaya memaksimalkan kandungan yang terdapat di dalamnya yang akan digunakan untuk anggrek-anggrek ini. Jadi kita akan menuangkannya ke sekitar pot dalam anggrek ini seperti ini. Cangkang telur yang telah dihaluskan ini menjadi pupuk tersendiri bagi yang sangat bagus untuk anggrek, untuk pertumbuhan daun dan juga untuk bunganya. Salah satu anggrek yang mengalami pertumbuhan daun yang cukup progresif adalah anggrek ini. Setiap hari selain disiram, juga ini adalah buah dari penggunaan cangkang telur yang berkelanjutan. Nah, kemudian setelah nantinya pertumbuhan daun yang cukup baik, anggrek ini berbunga dan kemudian akan dipersembahkan kembali menjadi dekorasi di kapel sebagai persembahan untuk Tuhan. Bumi adalah rumah kita. Itulah seruan yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam dua suratnya, ensiklik Laudato Si dan Laudate Deum. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kita diajak untuk melakukan suatu pertobatan ekologis, untuk menjadikan sampah-sampah yang sangat mengganggu menjadi sahabat untuk merawat bumi kita. Demikian katekese singkat dari saya bagaimana pengolahan sampah rumah tangga untuk memaksimalkan dan mewujudkan pertobatan ekologis menurut perspektif Laudato Si dan Laudate Deum. Terima kasih, Tuhan memberkati.